Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Teman-teman, ini untuk Sabtu besok ya, tanggal sesi ke-13 ya, hari Sabtu berarti itu jatuhnya tanggal em, 28 ya, 28 Desember ya. Ya, baik. Kemarin di dua sesi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai merger dan akuisisi. Teman-teman mesti ingat bahwa dari merger dan akuisisi itu ada valuasi gitu ya. Valuasi itu eh, dalam melakukan valuasi, terutama menentukan target akuisisi, itu kita akan menentukan harga gitu ya, harga yang kita harapkan. Jadi yang pertama kita menilai dulu nilai dari perusahaan ini kalau dia berjalan saat ini, as is gitu ya. Lalu kita tambahkan juga dengan nilai tambahan gitu ya, nilai tambahan yang kalau kita kelola dengan lebih baik ya. Dan yang ketiga adalah sinergi ya, sinergi terutama dari sisi sinergi operasional. Nah, ini yang berkaitan dengan kalau adanya sinergi dari operasional. Sinergi operasional misalnya apa? Sinergi operasional itu misalnya ada penghematan biaya, ada perluasan pasar gitu ya. Semua yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Tapi ada juga merger atau akuisisi yang ternyata tidak mendapatkan sinergi gitu ya, tidak mendapatkan sinergi. Antara lain apa? Karena bidang usahanya berbeda. Nah, ini yang kita namakan kemarin kan dengan diversifikasi ya. Dan sinergi yang bisa diharapkan dari situ biasanya hanya sinergi keuangan ya. Sinergi keuangan itu bisa berbentuk misalnya manfaat pajak, kapasitas berhutang gitu ya, dan lain-lain. Tapi kalau dijumlahkan sebetulnya value perusahaannya, eh, misalnya perusahaan A dan perusahaan B, kalau dia apa namanya tanpa sinergi operasional itu, maka nilai perusahaan gabungan itu sama dengan nilai perusahaan A berdiri sendiri dan nilai perusahaan B berdiri sendiri. Jadi tidak ada tambahan value apa-apa. Tapi kalau ada sinergi operasional maka value-nya akan bertambah. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas mengenai beberapa item mengenai jenis dan teknik akuisisi. Ya. Baik, kita mulai. Nah, pertama mengenai jenis mergernya sendiri. Ya, sebenarnya dari jenis mergernya sendiri ada tiga yang perlu kita tahu. Yang pertama itu, sebentar saya cek ini recording udah. Yang pertama itu adalah secara horizontal, vertikal, ataupun konglomerasi. Ya, kalau horizontal itu misalnya dua perusahaan yang sejenis dan mereka merupakan kompetitor, ya kompetitor. Jadi eh, misalnya dulu gitu ya ada Exxon dan Mobil tahun 98. Jadi kalau dia merger sebetulnya terjadi peningkatan atas kekuatan pasar ya yang berdampak pada anti kompetisi. Ya, jadi ini juga bisa ditentang juga dengan masalah pengaturan persaingan usaha. Ya, jadi dua perusahaan kompetitor bergabung. Sekarang yang lagi rame itu misalnya Nissan di Jepang itu diakuisisi dengan Honda gitu ya. Yang kemarin beritanya udah bisa kita baca. Itu sebetulnya kan adalah perusahaan kompetitor. Jadi ini Nissan akan diakuisisi oleh Honda. Itu contoh perusahaan kompetitor. Kalau mereka bergabung, sebetulnya ada peningkatan kekuatan pasar. Ya bisa berdampak pada anti kompetisi. Nanti itu marketnya berubah seperti apa, biar nanti mungkin KPPU-nya ya, apa namanya, Komisi Persaingan Usaha di Jepang yang akan mengatur. Lalu yang kedua adalah merger vertikal. Nah, vertikal ini berjenjang, jadi kombinasi dari perusahaan yang berhubungan seperti pembeli dan penjual, seperti antara supplier dengan distributor gitu ya, antara pabrik dengan supplier, antara pabrik dengan distributornya gitu ya, antara distributor dengan sellernya gitu ya. Jadi berjenjang gitu ya, yang hubungannya itu seperti pembeli dan penjual. Contohnya apa? Contohnya ini di dulu itu ada Merck dalam mengakuisisi Medco yang merupakan perusahaan pemasaran obat di Amerika. Nah, yang ketiga konglomerasi. Nah, konglomerasi ini
kalau perusahaannya itu yang bergabung tidak memiliki hubungan pembeli penjual, gitu ya. Jadi nggak berhubungan. Misalnya ini dulu Philip Morris, perusahaan rokok mengakuisisi General Food dan Kraft, ini perusahaan makanan. Di Indonesia juga ada ya, misalnya dulu itu di Lipo Karawaci gitu ya, ada perusahaan-perusahaan lainnya bergabung ke Lipo Karawaci seperti Arya Duta Hotel, Siloam Healthcare, Kartika Abadi Sejahtera, Lipoland ya. Semuanya bergabung pada Lipo Karawaci. Ini bidang usahanya mungkin berbeda-beda gitu ya. Ini ada hotel, ada rumah sakit gitu ya, dan bergabung kepada Lipo Karawaci. Ini konglomerasi. Jadi mereka bukan kompetitor dan tidak memiliki hubungan pembeli dan penjual gitu ya. Tidak memiliki hubungan. Nah, case yang kemarin yang saya kasih itu sebetulnya lebih mirip ke horizontal gitu ya, walaupun antara Pepsi gitu ya, Pepsi dan dia mengakuisisi perusahaan makanan lainnya, White Food, yang punya divisi minuman juga sebetulnya gitu ya. Jadi lebih mirip ke horizontal. Apa sih alasannya gitu ya? Hmm, kalau ini tadi jenisnya dan ini ada alasannya. Yang pertama adalah untuk diversifikasi ya. Jadi menguasai dan memiliki kekuatan untuk mendapatkan peluang yang lebih tinggi di berbagai bidang usaha. Ya, jadi ada peluang keuntungan yang lebih tinggi ketimbang usaha lain dalam adalah salah satu strategi dalam melakukan diversifikasi. Lalu melakukan investasi ya sesuai dengan tujuannya, perusahaan itu adalah menambah dan mendapatkan keuntungan itu, lalu ke pemegang saham, maka perusahaan itu mungkin di-merger untuk menambah pundi-pundi pendapatan gitu ya, pundi pendapatan eh, yang mungkin akan menambah laba dan cash flow perusahaan. Lalu yang ketiga, memperluas skala perusahaan. Skala perusahaan ini dulu seperti saya bilang ya, jadi ada skala ekonomis. Jadi karena perusahaan ini diakuisisi, di merger, dilakukan merger, maka mungkin akan ada jangkauan yang lebih luas skalanya gitu ya, jangkauan pemasaran lebih luas, atau skala pabriknya dalam beroperasi yang lebih besar ya, ini akan berdampak pada peningkatan omset dari perusahaan. Nah, bagaimana proses negosiasinya? Negosiasi merger akuisisi ini biasanya dilakukan secara friendly ya. Nanti juga ada sebetulnya ada kondisi hostile takeover ya kalau misalnya negosiasinya gagal. Nah, tapi walaupun ini dilakukan secara friendly, maksudnya pemegang saham dengan pemegang saham ini akan dihubungi oleh manajemen gitu ya, saling berhubungan. Tapi biasanya ada juga klausul adverse change. Adverse change ini memungkinkan salah satu klausul yang memungkinkan salah satu pihak membatalkan deal ya kalau terjadi perubahan situasi yang menyebabkan nilai jadi terpengaruh. Prosesnya bisa dimulai dengan satu perusahaan yang acquirer bisa menghubungi perusahaan target, atau juga melalui perantara investment banker ya, seperti di Indonesia itu ada Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas dan lain-lain ya. Manajemen sendiri akan aktif mengupdate proses negosiasi kepada dewan direksi eh, dan kepada pemegang saham gitu ya, supaya proses merger berlangsung lancar. Baik perusahaan target maupun perusahaan pengakuisisi itu biasanya memiliki nilai analisis valuasi masing-masing ya, bisa untuk mengetahui nilai target, sehingga mungkin antara keduanya ini berbeda penilaiannya. Terkadang negosiasi juga gagal dan terjadi pembatalan. Nah, ini yang disebut dengan kondisi hostile takeover. Nah, untuk melakukan merger seperti saya sebutkan dulu tadi, bahwa merger akuisisi itu akan memerlukan persetujuan mayoritas pemegang saham minimal 51%. Tapi kalau dia bentuknya apa eh, tender offer gitu ya, nanti tidak perlu, tapi akan diumumkan secara publik. Nah, kalau sudah 51%, maka mayoritas pemegang saham setuju, biasanya pemegang saham minoritas juga diminta untuk menawarkan sahamnya ya. Kondisi ini diistilahkan dengan frozen out. Tujuannya apa? Diminta mereka untuk menawarkan karena untuk mencegah terjadinya ada problem hold out ya, di mana
minoritas ini akan berusaha mencegah penyelesaian transaksi, kecuali menerima kompensasi tertentu, ya, dengan harga di atas harga akuisisi. Jadi waktu proses pun minoritas akan diminta untuk menawarkan sahamnya walaupun mereka tidak memilih setuju. Nah, merger dan akuisisi di Indonesia diatur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ini untuk mencegah terjadinya monopoli. Lalu ada juga yang disebut dengan reverse merger, yaitu di mana merger dari suatu perusahaan yang non public dia bisa menjadi sudah go public gitu ya, dengan bergabung dengan perusahaan publik yang sudah tidak aktif. Ini yang diistilahkan dengan reverse merger. Perusahaan gabungan ini yang dilakukan di reverse merger mungkin mereka dapat menerbitkan saham lagi dan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi sebagaimana layaknya perusahaan yang sudah IPO. Selain merger, juga bisa dilakukan untuk membeli sebagian saham perusahaan target, ya, dan jadi pengakuisisi ini hanya membeli sebagian saham perusahaan target, lalu dia akan bertindak sebagai holding, yaitu perusahaan yang memiliki jumlah saham yang cukup untuk mengontrol perusahaan target. Nah, kemarin ini di Indonesia gitu ya sempat ada rencana pembentukan Danantara ya sebagai holding company gitu ya. Jadi akan Danantara ini rencananya akan menjadi pusat investasi gitu ya. Nah, ini bentuknya akan sebagai holding dan berarti dia akan memiliki jumlah saham yang cukup untuk mengontrol perusahaan target. Tapi teman-teman harus ingat ya, karena Danantara itu sebetulnya ini pendapat saya, karena Danantara itu sebagian besar itu adalah sudah perusahaan publik kan di situ ada Bank Mandiri, ada BRI, ada BNI, ada Telkom gitu ya, ada Pertamina dan beberapa ini sudah merupakan perusahaan publik, ini pasti pemegang saham akan bereaksi gitu ya. Pemegang saham existing akan bereaksi dengan adanya holding ini gitu ya. Kalau acquirer-nya membeli 100% saham target, maka perusahaan target ini akan dikenal sebagai wholly owned subsidiary atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya 100%, wholly owned. Walaupun demikian, nggak harus selalu penguasaan 51% saham untuk mengontrol target, tergantung dari tipe bisnisnya. Ya, mungkin ada saling ketergantungan dari sisi di distribusi atau dari sisi supply gitu ya. Jadi mungkin tidak perlu penguasaan 51% saham, tergantung dari tipe bisnis perusahaan. Nah, lalu ada special purpose acquisition vehicle. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ya. Ini adalah kendaraan sebetulnya. Nah, kita disebut dengan vehicle, SPAV ini harusnya, SPAC, vehicle. Ini perusahaan yang mengumpulkan, perusahaan ini didirikan gunanya untuk mengumpulkan modal, ya, modal atau capital dalam IPO. Ya, lalu dananya ini akan digunakan untuk akuisisi. Jadi di perusahaan ini akan go public, dananya akan digunakan untuk akuisisi. Ya, di go public dengan IPO, lalu dananya yang diperoleh akan digunakan untuk akuisisi. Biasanya 80% 90% dana ini akan disimpan untuk menghasilkan return, sementara perusahaan pengakuisisi masih mencari dana tambahan untuk akuisisi. Ya, sebagian juga digunakan untuk pembayaran biaya. Buat investor gimana? Ini kan perusahaannya go public ya, yang special purpose acquisition vehicle ini. Bisa beresiko karena bisa jadi akuisisinya tidak terselesaikan. Jadi kalau ada perusahaan cangkang gitu ya, go public dan tujuannya untuk mengumpulkan dana, bisa jadi dia beresikonya bagi investor mungkin dia gagal, ada kemungkinan dia gagal untuk menyelesaikan akuisisi. Lalu ada juga corporate trader. Nah, ini corporate trader ini adalah perusahaan yang berusaha melakukan akuisisi tapi dia menggunakan junk bond. Jadi obligasi-obligasi yang resikonya tinggi ya untuk membiayai akuisisi ini. Ya, jadi obligasinya itu sendiri sebetulnya sudah beresiko ya, makanya disebut dengan junk bonds.
Jadi keuntungannya si corporate trader ini dia bisa memperoleh keuntungan berkali-kali dari upaya akuisisi itu ya. Karena dia sudah menggunakan obligasi yang junk bonds dan buat apa namanya buat pembelian obligasinya sendiri sebetulnya risikonya tinggi ya. Jadi dia bisa dapat keuntungan berkali-kali dan bisa juga dia tidak mengelola ownership perusahaan target gitu. Jadi cuma diakuisisi pakai junk bond selalu nanti dia lepas lagi dengan harga yang lebih tinggi. Ya, jadi corporate trader ini hanya semacam ini ya, semacam perantara sementara gitu ya. Investor sementara yang diakuisisi untuk menjual lagi yang dengan target yang lebih tinggi. Ya, dia punya kemampuan untuk menilai saham yang akan diakuisisi dan menjadikan kondisi hostile takeover ini menguntungkan gitu ya. Jadi teman-teman ingat bahwa kondisi hostile takeover bahwa mungkin belum tentu ada persetujuan gitu ya, tapi dilakukan dengan tender offer gitu. Nah, ini strateginya. eh, yang pertama adalah pertumbuhan, strateginya growth. Jadi alasan fundamentalnya adalah growth. Ya, di mana perusahaan itu kan punya pilihan tumbuh secara organik gitu ya, dari internal sendiri dengan aktivitas bisnis setiap tahunnya gitu ya, atau dia melakukan anorganik, pertumbuhan anorganik melalui merger dan akuisisi. Pertumbuhan organik, pertumbuhannya biasanya lebih lambat dan tidak pasti. Sementara merger dan akuisisi akan memberikan proses yang lebih cepat, ya, lebih cepat. Walaupun juga memiliki ketidakpastian tersendiri. Ada beberapa gitu ya rencana pertumbuhan anorganik uh, seperti kan yang saya tahu dulu tuh ada Bank Mantap gitu ya, Bank Mandiri, Taspen Pos gitu ya. Bank Mandiri Taspen Pos ini kan anak perusahaan yang pemiliknya tadinya gabungan kan ada Taspen, ada PT Pos gitu ya. Uh, dan asalnya dari Bank Sinar Harapan Bali gitu ya, dibeli lalu dijadikan Bank Mandiri Taspen Pos ya. Ini pertumbuhannya sebetulnya diharapkan lebih cepat karena punya target market itu adalah taspen, tabungan pensiunan gitu ya. Jadi dengan didirikan bank baru, harapannya pertumbuhannya lebih cepat. Satu itu mengenai growth, yang kedua adalah mengenai sinergi. Ya, jadi sinergi ini saya sudah jelaskan dulu bahwa sinergi itu akan memberikan value tambahan gitu ya. Kalau kita gambarkan kemarin ya, net acquisition value dari perusahaan gabungan itu ada kelebihan gitu ya dari value perusahaan gabungan dikurang value perusahaan A dan perusahaan B secara berdiri masing-masing dan sudah dikurangi pula dengan premiumnya dan sudah dikurangi pula dengan biayanya masih terdapat net acquisition value positif, itu berarti ada akuisisi. Yang ketiga, diversifikasi, di mana perusahaan tumbuh di luar kategori industrinya. Kemarin saya sudah jelaskan juga, misalnya dia dapat benefit dari apa? Dari sinergi keuangan gitu. Dan ini diversifikasi bisa mendapatkan cash flow kalau cash flow perusahaan kedua perusahaan ini berbeda. Yang keempat adalah motif ekonomi lainnya tadi integrasi gitu ya, horizontal dan vertikal. Teman-teman kalau belajar manajemen strategis gitu ya, kalau eh, market leader gitu ya, market leader pasti punya pesaing utama gitu ya, pesaing utama itu atau pesaing nomor dua sesudah dia, penguasa pasar nomor dua sesudah dia gitu ya. Dan ini kalau penguasa pasar nomor salah satu strateginya itu bisa mengakuisisi perusahaan kedua ini ya, pesaing nomor dua ini ya. Jadi growth-nya akan tumbuh lebih cepat lagi gitu. Nah, ada hipotesis dari Richard Troll ya, saya nggak lupa menuliskan tahunnya ya, bahwa sebetulnya dalam proses eh, merger akuisisi gitu ya, ada juga peran dari manajemen, dari manajer ya, dalam perusahaan acquirer ini melakukan takeover. Jadi mereka mungkin punya motif yang berbeda, punya motif personal gitu ya. Kalau kita kan selalu
berpatokan bahwa apapun gitu ya aktivitas di manajemen keuangan itu adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Tapi dalam prosesnya ada hipotesis dari Richard Roll ini yang menyebutkan bahwa mungkin manajer juga berperan gitu ya, berperan antara lain mereka punya motif personal ya untuk melakukan eh, merger dan akuisisi. Jadi manfaat ekonomis tidak menjadi satu-satunya motivasi dalam melakukan akuisisi. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi, ya menurut hipotesis ini adalah sebagai berikut. Satu, harga saham perusahaan acquirer pengakuisisi akan jatuh setelah pasar mengetahui rencana takeover. Hal ini muncul kenapa? Karena takeover tidak dilakukan tidak sepenuhnya untuk kepentingan pemegang saham, ya, dan sehingga tidak menggambarkan alokasi kekayaan yang efisien. Wajar nggak jatuh? Wajar jatuh karena pemegang saham akan bertanya-tanya gitu ya. Oh, ini akuisisi ini ternyata tujuannya sesuai motif dari personal dari manajemennya gitu. Mereka mungkin manajemennya punya kebanggaan tersendiri bisa melakukan akuisisi perusahaan lain gitu ya. Jadi tidak satu-satunya motif ekonomis kepada pemegang saham sehingga bisa jadi harga saham perusahaan acquirer itu akan jatuh. Riset empiris menunjukkan kondisi ini memang terjadi, ya. Lalu yang kedua, harga saham perusahaan target akan meningkat dengan dilakukannya offering, penawaran, ya. Eh, Sering sekali dalam merger dan akuisisi ini juga sudah bukti empirisnya sudah ada gitu ya bahwa yang paling diuntungkan adalah si pemegang saham perusahaan target. Ya, jadi acquirer ini perusahaan pengakuisisi ini tidak saja bersedia membayar premium gitu ya, tapi juga mencakup premium yang lebih tinggi dari value perusahaan. Jadi udah sangat melampaui gitu ya. Jadi seperti contoh di sesi 11 bahwa eh, Compact dalam melakukan akuisisi terhadap digital equipment gitu ya. Ternyata dari harga premium yang sudah diperhitungkan, ternyata penawaran dari Compact itu masih di atas itu lagi, di atas harga premium yang sudah diberikan gitu ya. Jadi harga perusahaan targetnya akan meningkat. Yang paling diuntungkan siapa? Pemegang saham perusahaan target. Nah, kalau dia harga saham perusahaan acquirer-nya turun, harga saham perusahaan targetnya meningkat, efek secara keseluruhan harga saham perusahaan acquirer pengakuisisi harusnya tetap negatif, ya. Karena hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya dalam proses takeover. Harusnya harus tetap negatif. Ya kan? Ini kan yang targetnya meningkat, saham perusahaan acquirer-nya turun. Ya, secara gabungan maka tetap harga saham acquirer-nya ini akan negatif. Lalu ada juga winner's curse hipotesis. Ya. Ini termasuk juga dalam kategori signaling teori gitu ya. Teman-teman bisa cek gitu ya bahwa hipotesis ini ya menyebutkan bahwa bidder atau acquirer biasanya akan memperkirakan nilai perusahaan target terlalu tinggi. Dan yang perusahaan yang menawarkan terlalu tinggi kemungkinan besar akan memenangkan kontes pengakuisisian. Ya, jadi dia menilai perusahaan targetnya terlalu tinggi dan dia akan memenangkan kontes dan dia akan cenderung melakukan overpay sehingga mengalahkan pesaing yang memiliki penilaian yang lebih akurat. Ya, dan penelitian dari Faraya ya tahun 98 menunjukkan bahwa kebenaran dari hipotesis ini di mana secara rata-rata pemegang saham pemenang pada kontes takeover ya signifikan melampaui harga dari estimasi dari market hingga 67%. Ini winner's curse hipotesis. Nah, ini kondisi hostile takeover. Ya, tadi kan ada disinggung sedikit mengenai hostile takeover. Ya, antara lain pada saat corporate trader gitu ya.
Ini dicirikan dengan adanya penolakan manajemen perusahaan target terhadap tawaran dari pengakuisisi pada kali pertama. Ya, jadi ditawarkan untuk akuisisi oleh corporate trader misalnya gitu ya, untuk mengakuisisi dan ditolak oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya pengakuisisi akan terus meningkatkan tekanan lewat tender offer. Jadi dia umumkan tuh ya, dia umumkan menawar langsung harga saham targetnya melalui pengumuman publik untuk mensukseskan. Ya, karena negosiasi dengan manajemen ini mengalami kebuntuan. Sehingga pemegang saham target akan memperoleh premium yang lebih tinggi dari penawaran, sementara pemegang saham pengakuisisi akan membeli terlalu mahal dan harus menunggu kembalinya premium tersebut. Contohnya misalnya waktu pemerintah, tekanan pemerintah kepada Freeport untuk ditawarkan gitu ya, take it or leave it, itu bisa disebut sebagai hostile takeover. Ya, diumumkan gitu ya, diumumkan. Walaupun awalnya manajemennya menolak. Nah, tapi sebetulnya perusahaan yang diakuisisi sendiri gitu ya, itu punya motif untuk bertahan. Ya, ini ada beberapa motif gitu ya. Bisa jadi eh, manajemen menolak gitu ya, tapi dan bisa jadi juga pemegang saham yang menolak atau sebaliknya gitu ya. Jadi eh, bisa dilakukan teknik defensif ya. Misalnya alasan untuk melakukan taktik defensif, keinginan manajemen atau direksi existing untuk mengamankan posisi struktural mereka. Lalu keinginan pemegang saham untuk meningkatkan posisi tawar mereka atau untuk mempertahankan kepemilikan mereka pada perusahaan. Jadi bisa saja mereka melakukan taktik defensif ya, supaya apa? Supaya tidak dilakukan akuisisi kecuali dengan tawaran tertentu. Nah, ini bisa taktik defensif ini bisa dilakukan sebelum penawaran ya, sebelum penawaran dan setelah penawaran. Jadi pada sebelum penawaran, taktik defensifnya yang ditempuh oleh perusahaan target, satu, dia melakukan rekayasa finansial, ya, merubah struktur keuangannya sehingga pengakuisisi menjadi tidak tertarik. Ya, misalnya merubah struktur modalnya gitu ya, sehingga pengakuisisi menjadi tidak tertarik. Melakukan peningkatan kinerja perusahaan dengan memberikan keuntungan maksimum kepada pemegang saham target. Nah, ini manajemen. Ya, manajemennya misalnya memberikan keuntungan maksimum kepada pemegang saham target sehingga mereka tidak menjual kepada pengakuisisi. Yang ketiga, merubah anggaran dasar. Merubah anggaran dasar. Jadi dengan adanya perubahan anggaran dasar disebut juga dengan shark repellent, sulit bagi perusahaan lain untuk mengakuisisi. Ya, ini ada beberapa. Ya, misalnya ada golden parachute, dual class share, sahamnya dibuat menjadi dua macam gitu, lalu super majority amendment dan staggered BOD. Golden parachute di mana ada perjanjian antara manajemen target dengan pengakuisisi di mana jajaran manajemen meminta kompensasi yang besar. Jadi manajemennya sendiri, perusahaan target meminta kompensasi yang besar. Dual class share di mana perusahaan menerbitkan dua saham yang memiliki hak voting yang berbeda. Ya, sehingga pengakuisisi menjadi kesulitan dalam melakukan akuisisi. Jadi misalnya di Indonesia pun ada gitu ya. Kalau untuk BUMN kan ada saham merah putih gitu ya, milik pemerintah. Nah, itu kan kelasnya beda. Kelasnya beda dengan saham biasa. Ya. Dan bisa jadi hanya yang dijual hanya saham yang dengan hak voting rendah. Super majority amendment ini merubah anggaran dasar sehingga merger dan akuisisi hanya bisa disetujui oleh jumlah suara tertentu dari pemegang saham. Kalau tadi kan 51% gitu ya. Tapi bisa juga dengan super majority amendment dirubah bahwa persetujuannya harus dengan posisi yang lebih besar gitu.
Lalu staggered board of director atau staggered BOD merubah anggaran dasar bahwa direksi hanya bisa diganti dalam jangka waktu tertentu. Sehingga walaupun akuisisi sudah berlangsung, Dewan Direksi tidak bisa diganti. Sehingga pengakuisisi enggan melakukan akuisisi. Itu sebelum penawaran. Jadi merubah anggaran dasar, merubah membuat perjanjian awal tambahan untuk memberikan kompensasi kepada manajemen, membuat saham yang berbeda, merubah anggaran dasar supaya persetujuannya harus dari pemegang saham lebih besar gitu ya. Dan adanya anggaran dasar bahwa direksi tidak bisa diganti dalam periode tertentu. Ini sebelum penawaran. Tapi setelah penawaran ada juga taktik defensif yang bisa dilakukan. Ya, setelah adanya tender offer, setelah adanya pengumuman rencana pembelian saham. Pacman defense yang pertama, yang merupakan perjanjian antara manajemen target dengan pengakuisisi di mana jajaran manajemen meminta kompensasi yang besar. Jadi sudah ada tender offer, maka dibuatlah perjanjian antara manajemen perusahaan target dengan pengakuisisi. Share premium buyback. Ya, perusahaan menawarkan untuk membeli kembali dari pemegang saham existing dengan harga premium atau lebih tinggi dari harga pasar. Jadi perusahaan pengakuisisi menawarkan gitu ya kepada pemegang saham bisa membeli kembali dengan harga lebih tinggi. Supaya maksudnya si pemegang saham ini bersedia menjual sahamnya kepada perusahaan. Sehingga jumlah saham yang beredar akan semakin sedikit. White Knight ya, atau Satria Putih. Itu dengan cara mencari target pengakuisisi yang lain yang lebih pesaing gitu ya, lebih menguntungkan, yang diterjemahkan sebagai Satria Putih. Crown Jewel menjual aset-aset utama perusahaan, jadi politik bumi hangus. Jadi aset-aset utamanya sudah dilepas pada saat sudah adanya penawaran. Poison Pill, perusahaan target memberi hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli kembali sahamnya yang telah diakuisisi dengan harga yang lebih murah. Ya, jadi itu untuk sesi ini teman-teman ya. Kita hanya menjelaskan membahas secara teori mengenai jenis dan teknik akuisisi gitu ya, mulai dari motifnya, tujuannya, dan juga ada teknik-teknik tertentu yang sifatnya defensif gitu ya, untuk kepentingan baik untuk pemegang saham maupun kepentingan dari manajemen. Saya kira cukup untuk minggu ini ya. Terima kasih, selamat siang, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.